Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatasan sosial berskala besar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang artinya membatasi kegiatan tertentu dalam suatu daerah yang diduga terinfeksi COVID-19. Yang salah satunya yaitu membatasi kegiatan aktivitas di sekolah dan di universitas. Sehingga metode pembelajaran yang diterapkan sekarang yaitu metode daring atau belajar online, seperti presentasi online, tugas online, dan lain-lain. Dan pada kali ini, saya mendapat tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Rista Diba. Yang tugasnya yaitu membuat review buku dan diupload di YouTube. Tapi, sebelum lanjut ke video, Nama saya Rian Bidantoro, saya mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Kalau dilihat dari bumper mungkin agak aneh ya, dan nyambung dengan pembahasan yang akan kita bahas sekarang. Ya, saya selain menjadi mahasiswa, saya juga menjadi freelancer dan graphic designer, seperti pembuatan brosur, kalender, terus kartu nama, dan banyak lainnya yang sedang saya kembangkan. Apabila teman-teman ada yang membutuhkan jasa desain grafis, bisa hubungi saya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Jadi buku yang saya review kali ini yaitu buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Bapak Sulaiman MA. Dan kali ini saya menggunakan e-book. Berikut data bukunya. Jadi materi dalam buku ini terbagi menjadi 11 materi. Dan di sini saya sudah membuatkan PowerPoint materinya agar teman-teman bisa membacanya. Oke, materi yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan falsafah bangsa dan pandangan hidup. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Dengan mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberikan watak, maka pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai falsafah bangsa adalah wajar. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah bangsa sangat relevan dengan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, kebenaran Pancasila sebagai falsafah bangsa tidak perlu dipertentangkan lagi dan bersifat mutlak harus ditaati oleh bangsa Indonesia. Kemudian materi yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi merupakan sebuah konsep yang menarik untuk dikaji dan bersifat fundamental. Disebutkan bersifat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak lepas dari ideologi, yaitu ideologi bangsa. Oleh karena itu, ideologi dapat diartikan dengan seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan sikap hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Indonesia memilih dan menentukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila bukanlah ideologi hasil turunan dari negara-negara lain. Ideologi Pancasila digali berdasarkan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan ideologi khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Tidak pula diciptakan oleh negara, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Hal ini pula yang memberikan ciri bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke. Kemudian materi yang ketiga, Pancasila sebagai etika politik. Ketika kita membahas etika, maka akan selalu dibarengi dengan istilah nilai, moral, dan norma. Oleh karena demikian, untuk memberikan keterangan tentang semua istilah tersebut akan dijelaskan pada uraian berikut. Yang pertama, etika. Etika disebut juga dengan ajaran moral. Abdul Khalik Dahlan menjelaskan, moral dan etika pada hakikatnya merupakan prinsip dan nilai-nilai yang menurut keyakinan seseorang atau masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan secara dan tepat. Masyarakat sebagai warga negara tentu tidak bisa dipisahkan dengan politik. Hal ini karena mereka adalah pelaku politik, politikus, seharusnya harus berdasarkan etika politik yang baik. Terus yang kedua yaitu nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Memuat nilai-nilai luhur menjadi pandangan hidup dan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dapat diwujudkan dalam perilaku politik bangsa Indonesia. Dalam tatanan kehidupan bernegara ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kemudian yang ketiga yaitu moral. Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai moral perseorangan, moral bangsa, dan moral bernegara. Bila dihubungkan dengan politik, maka Pancasila menjadi moral politik,
masyarakat Indonesia dan negara sehingga keadilan dapat diwujudkan. Terus kemudian yang nomor keempat yaitu norma. Norma dapat diartikan sebagai sumber hukum. Bangsa Indonesia memiliki dasar sumber hukum yaitu Pancasila. Oleh karena demikian, Pancasila menjadi sumber dasar politik masyarakat dan bangsa Indonesia. Pancasila landasan politik yang demokratis sebagaimana diisyaratkan pada sila keempat. Kemudian materi yang keempat yaitu identitas nasional. Salah satu cara memahami identitasnya suatu bangsa dengan cara membandingkan satu bangsa dengan bangsa lain dengan cara mencari sisi umum yang ada pada bangsa itu. Identitas nasional dan identitas kebangsaan dapat disebutkan sama, karena identitas tersebut merupakan kesepakatan bersama bangsa-bangsa yang terdapat di dalam negara. Pada hakikatnya, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri yang khas dari suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Berikut urutan beberapa bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang 1945. Yang kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan. Dan yang kesembilan yaitu sistem politik yang digunakan adalah demokrasi kedaulatan rakyat. Oke, selanjutnya materi yang kelima yaitu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara dari negara. Yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak berpendapat, berserikat dan berkumpul. Yang keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama. Yang kelima, hak dan kewajiban membela negara. Yang keenam, hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Yang ketujuh, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedelapan, hak atas kesejahteraan sosial. Yang kesembilan, hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Kemudian, kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Terus yang keempat, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Yang kelima, kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, yang nomor dua yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Hak negara atau pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian, yang B, kewajiban negara atau pemerintah. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, dan lain-lain. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu materi ke-6 tentang politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan yang dalamnya perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dengan demikian, politik nasional berupa pengambilan kebijakan pada tingkat nasional
dalam upaya mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Upaya implementasi politik nasional perlu pada strategi pelaksanaannya, agar tujuan politik atau tujuan nasional dapat tercapai. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar, adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum, keamanan, dan pertahanan bangsa. Beberapa kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yang sangat prinsip. Kemudian materi yang ketujuh yaitu tentang konstitusi NKRI. Konstitusi dapat dilihat dalam dua pengertian, luas dan sempit. Konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Sedangkan konstitusi dalam pengertian yang sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar, ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Konstitusi antara satu negara dengan negara lain tentu berbeda. Macam konstitusi pun berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua macam secara umum, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Profesor Kailan, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, dasar negara. Yang kedua, konstitusi tidak tertulis, konvensional, merupakan hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Kemudian materi yang ke-8 yaitu demokrasi Indonesia dan pendidikan demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia menurut berbagai referensi yang ditemukan dapat diklasifikasi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, kemudian periode 1959 sampai 1965, dan kemudian periode 1965 sampai 1998, dan periode 1998 sampai sekarang. Oke, yang pertama, demokrasi periode 1945 sampai 1959. Demokrasi periode ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi ini mulai berlaku sejak sebulan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kailan DKK menjelaskan bahwa demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai. Pada masa ini, kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Terus yang kemudian, yang nomor 2, itu demokrasi periode 1959 sampai 1965. Demokrasi periode ini disebut demokrasi terpimpin. Dengan ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan ABRI dalam penanggulangan politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sekaligus, Undang-Undang 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin pemerintahan selama 5 tahun. Tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya, ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun sebagaimana ketetapan Undang-Undang 1945. Kemudian demokrasi periode 1965 sampai 1998. Demokrasi periode ini merupakan era Orde Baru, tepatnya masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kailan DKK menjelaskan, demokrasi periode masa ini adalah masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali
penyelewengan terhadap Undang-Undang 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, namun Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasaan saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi periode ini dikenal dengan era reformasi. Era ini berhubungan erat dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM di tanah air secara konsekuen. Kemudian, tuntutan ini berakhir dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai orang nomor satu di Indonesia pada tahun 1998 setelah berkuasa lebih dari 30 tahun dengan demokrasi Pancasila. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pendidikan demokrasi. Udin Winarno menjelaskan, pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat. Mengacu pada pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan demokrasi harus dikembangkan melalui sosialisasi serius yang dilakukan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dengan tujuan untuk membekali nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian materi yang selanjutnya, materi ke-9, yaitu tentang negara hukum, rule of law, dan HAM. Rule of law di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 itu keadilan sosial. Negara hukum Indonesia pada hakikatnya jaminan akan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan menegakkan hukum secara benar sehingga tidak ada rakyat yang dirugikan. Dengan kata lain, Undang-Undang 1945 memberi jaminan adanya rule of law dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip of rule of law di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Karena pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan pokok hak kaidah fundamental NKRI. Kemudian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang melekat pada setiap diri manusia sejak dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menaati dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, etnis, suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, wadah organisasi yang mengurus bidang hak asasi manusia adalah Komnas HAM. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, personal right. Yang kedua, hak asasi politik, political right. Yang ketiga, hak asasi hukum, legal quality right. Yang keempat, hak asasi ekonomi, property right. Yang kelima, hak asasi peradilan, procedural right. Yang keenam, hak asasi sosial budaya, social cultural right. Kemudian materi yang ke-10 yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. KLMDKK menjelaskan bahwa setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Bangsa yang dimaksud di sini adalah bangsa yang bernegara. Adapun wawasan nasional, bangsa Indonesia dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandangan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Berdasarkan cara pandangan tersebut, kita akan mengenali diri kita sebagai suatu bangsa yang memiliki kesamaan, yaitu ideologi, geografis, dan cita-cita nasional yang harus dicapai bersama-sama. Kemudian geopolitik. Geopolitik berasal dari geo atau bumi, dan politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Ditinjau dari tatanan pemikiran atau konsepsi yang berlaku di Indonesia,
Wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia yang merupakan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita nasional. Kemudian, paham geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah negara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, geopolitik bagi bangsa Indonesia juga bermakna sebagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi wilayah geografis negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Geostrategi Indonesia juga diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagai yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ini diperlukan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dalam masyarakat majemuk dan heterogen berdasarkan pembukaan dan Undang-Undang 1945. Geostrategi nasional dirumuskan dalam mewujudkan ketahanan nasional. Geostrategi nasional tiada lain adalah ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, atau yang disingkat AGHT, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional. TANAS atau pertahanan nasional diperlukan bukan hanya konsep politik saja, melainkan sebagai kebutuhan dalam menunjang keberhasilan tugas politik pemerintah sebagai law and order, welfare and prosperity, defense and security, juridical justice and social justice, freedom of the... Oke, itu isi materi dari buku ini. Semoga bermanfaat. Saya Rian Budantoro. Terima kasih.